Lanjut part 2 proses mencari top Flanders gigi timing ya. Biar tak jawab kemarin yang tanya, yang pusing biar tambah pusing, yang mumet biar tambah mumet. Yang penting satu, jangan malas belajar mas. Jadi yang penting jangan malas belajar, jangan takut mencoba. Jadi proses pencarian top overlap. Jadi setiap noken as yang custom nggak cuma derek aja ya, yang lain kurang lebih sama. Jadi khususnya ini karena noken as seputar derek, kita bahas seputar noken as derek ya. Jadi untuk cara pencarian top overlap itu waktu posisi klep keluar dua-dua ya, waktu top overlap atau top kebalik ya. Jadi posisi klep keluar 2 in dan X. Jadi setelah noken as dipasang di head, pastikan head yang akan dipakai. Karena kenapa? Setiap head pasti berbeda-beda. Satu, entah berbeda tingginya setting klep itu rumah setting klep ini karena proses penyekuran atau setting klep yang pernah diganti atau head yang sudutan, biasanya pasti ada selisih tinggi sebelah antara 0,5 sampai 1 mili, bahkan bisa lebih ya setting klep itu tinggi sebelah. Makanya di sini saya topkan biasanya lurus, setelah di sana biasanya tinggi sebelah. Atau kedua, faktor pair klep keras sebelah itu juga bisa. Kalau pair klepnya, kenapa saya pakai pair klep standar? Karena pasti kekerasannya sama, nggak mungkin beda. Makanya yang saya pakai ngecek ini pair klep masih standar. Makanya kalau kalian pernah lihat aku muternya gini keras, karena nokennya lift tinggi, pair klepnya keras, makanya saya muter sambil ngotot bos. Jadi noken as yang bagus seperti apa mas? Kurang lebih seperti ini. Setelah disetel ya, pastikan ini setelannya rapat, kerapatan kanan kiri sama, antara in dan X sama. Templar bisa digoyang kanan kiri, toleransi ya, untuk toleransi. Terus setelan klep, jadi baut setelan klep yang ini sama batang klep ini bener-bener nempel, nggak ada goyang atas bawah, nggak ada toleransi 0,5 0,10. Jadi kalau noken as custom penyetelannya memang dibuat seperti ini supaya apa? Batang templar itu atau rocker arm dia benar-benar full mengikuti seluruh durasi noken as. Jadi nggak ada ngambangnya atau luput atau titik sentuhnya itu melebar dari templar. Karena kalau noken as custom 1, 2, 3 angka luput itu sangat diperhitungkan. Jadi kalau bisa dibuat rapat supaya satu halus, kedua durasinya full mengikuti profil noken as ya. Jadi dia nggak ada luputnya. Nah mas, kalau pair klepnya floating gimana? Pastikan dulu pair klep Anda mampu. Makanya kalau Anda merasa pakai noken as custom, pastikan pair klepnya mampu. Kalau nggak mampu ya silakan bekerja keras. Dalam arti apa? Noken as yang custom pasti kalau pair klepnya nggak mampu, kalian waktu penyetelan karbu pasti agak susah langsam. Bisa langsam, yang penting telaten nyetelnya. Kalau yang peka seperti itu, yang penting jika merasa noken asnya custom liftnya tinggi, dipastikan dulu pair klepnya mampu. Kalau nggak mampu, satu, waktu penyetelan karbu bagian langsam pasti susah karena pair klep nggak mampu alias floating. Dia waktu balik nutup klep itu dia nggak mampu. Jadi pastikan dulu pair klepnya mampu. Kedua, karena noken as custom tonjolan ini lebih tinggi dari standarnya 6, kalau noken as custom bisa 8 bahkan lebih ya. Jadi waktu templar menyentuh ke titik paling atas, dia tekanannya ini berlebih ya. Makanya meskipun sudah diganti roller, dia masih bisa ngerus ya. Memang tekanan ke profil atas noken as ini terlalu berat, makanya masih bisa ngerus. Itu penyebabnya meskipun roller pakai pelatu RRA atau roller masih ngerus ya. Itu memang pair klepnya nggak mampu alias jarak renggangan pair klep ini loh terlalu renggang. Kalau yang custom atau pair klep racing kan seperti ini, dia renggang. Jadi ini antara batang 1 dan batang 2 nggak sampai bersentuhan, jadi dia masih ada jedanya, nggak sampai bertemu atau berat ya. Penekanan ke bagian profil noken as nggak terlalu berat. Itu fungsi pakai pair klep racing. Satu, dia keras, kedua nggak ada floatingnya.
Setelah lanjut ke pembahasan pencarian overlap ya, setelah disetel maju berapa derajat, mundur berapa derajat sama, seumpama kalau pakai gigi maju sama 3 gigi, mundur sama 3 gigi, itu noken as yang bagus. Jadi maju mundur sama. Nah, lalu diputar overlap seperti ini, diputar. Nah, dipastikan dulu sebelum lihat gigi, dipastikan dulu ya posisi klep antara X dan in sama. Jadi jangan sampai tinggi sebelah. Kalau tinggi sebelah, meskipun ini lurus atau yang di sini geser, bisa dipastikan profil nokennya nggak sama. Terutama di bagian sini. Ini part 2 ya, saya ulangi perlambat biar mudah dipahami. Antara profil sini dan sini dia berbeda. Jadi ya, mungkin gemuk sini atau gemuk sini ya. Makanya, tapi belum tentu juga, ini bisa juga faktor yang lain banyak. Soalnya kalau di sini nggak bisa sama. Kalau head standar pasti sama, pair klep standar pasti sama. Biasanya faktor yaitu tadi sitting klep karena bekas gantian sitting klep, terus tinggi sebelah atau klep bubutan tebal sebelah. Tapi untuk patokan yang pasti, kalau bisa waktu pemasangan sebisa mungkin untuk meminimalisir klep nabrak di piston ya. Kalau bisa ini dibuat sama, berarti ini sudah ketemu bagus untuk bagian noken as. Kalau di sini sama seperti ini, akan tetapi semisal ya, kalau di sini mundur 1 gigi atau di sini terlalu maju 1 gigi tapi ininya sama, itu nggak masalah. Jadi tinggal pendesnya saja dilepas, terus dipasang lagi, diluruskan. Jadi tugas kalian cuman merubah ini. Jadi noken as nggak bermasalah ya. Jadi overlap sama, tapi kok di sini berubah alias nggak lurus. Jadi tugas kalian tinggal melepas ini, nanti ditopkan ulang. Jadi noken as yang bagus, saya kasih contoh seperti ini ya bos. Noken as yang bagus persis dengan standar. Kalau standarnya seperti apa? Mundur setengah gigi dari ini. Kenapa? Untuk toleransi rantai keteng atau rantai kamprat. Rantai kamprat kalau kita memasang, yang sering bongkar pasang herek pasti paham. Kalau kita masang posisi setutnya belum dikencengin, rantai kamprat bisa ditopkan lurus, tapi udah ketemu lurus, nanti ketika setut kamprat dikencengin atau sudah dirapatkan, dia pasti agak mundur entah 1/4 gigi ya. Kalau dihitung dari sini 1/4 sampai setengah gigi. Semakin molor semakin banyak mundurnya. Itu karakter mesin herek atau rantai keteng tipe herek. Jadi setelah kita masang rantai kamprat masih kendor, dia ketemu lurus memang, tapi ketika stud kamprat dirapatkan, dia pasti ketarik mundur, ketarik stud kamprat sedikit kayak seperti ini, hampir setengah gigi. Tapi yang bagus memang seperti ini, jadi ngikutin standarnya. Lebih bagus lagi kalau untuk tipe kompetisi, kalau bisa diluruskan. Tapi ngelihat lurus atau enggaknya setelah rantai keteng disedut, yang sering mengerjakan pasti paham. Karena ini saya menjelaskan untuk pemula, harap videonya nanti dibolak-balik saja, part 1 part 2 kalian bolak-balik. Lah, kalau teman-teman yang ditanyakan kan cara menggeser plendes ini seperti apa mas. Jadi seperti ini ya, setelah noken diputar seperti ini, semisal yang di sini sama, jadi ikutkan, yang penting klep X dan in sama dulu. Lah, biasanya yang geser kan di bagian sini, di plendes ini kadang mundur setengah 1 gigi, kadang terlalu maju 1 gigi. Ini tinggal kalian garis, kasih tanda garis atas sini, ini kan garis atas top bawaannya. Kalau gigi timing ini untuk acuan saja, garis di gigi timing sama garis depan belakang ini cuma untuk acuan, untuk kira-kira ya bos. Tinggal kalian garis reda. Kalau sumpama seperti ini mundur terlalu mundur, ini tinggal kalian garis shred seperti ini, tinggal kalian garis diluruskan. Nah nanti setelah digaris kalian ada patokan gigi ini mau dibawa kemana, digeser maju atau digeser mundur. Setelah digaris seperti ini untuk tanda kalian nanti masang lagi, ini kan masih posisi overlap. Setelan klep yang tadi ini kan sudah setel, jangan dirubah dulu. Ini kita topkan lagi.
ini kan top overlap ya, ini kita topkan lagi ke top standar. Nah sudah goyang kanan kiri seperti ini, baru baut 4 di top pickup ini kita lepas seperti ini ya. Baru baut 4 biji ini kita lepas seperti ini. Nah plendesnya kalian lepas dulu, plendes gigi timing ini, plendesnya gigi timing. Kalau diare kan bisa dibongkar pasang, bisa digeser-geser sesuka hati ya, enaknya nonton ASR gitu, ada lebihnya ada plus minusnya ya pastinya. Ini kalian lepas plendesnya, kalian lepas dulu lah. Setelah plendes dilepas, ini nanti pemasangan noken as ke sana lagi, jangan posisi top. Ini masih tetap nggak dirubah ya, tetap setelan klep yang tadi dengan noken yang sama, setelan klep yang sama dengan tadi. Setelah plendesnya ini dilepas, plendes gigi timing dilepas, nah ini kalian nanti masangnya seperti ini, posisi kebalik seperti ini, dipasang posisi kebalik. Jadi dipasang posisi kebalik seperti ini ya bos, dipasang posisi kebalik. Ini plendesnya belum tak lepas bos, plendes ini, jadi nanti bisa kalian coba di rumah ya. Nah masangnya posisi kebalik seperti ini, jadi ini nanti dipaksa, ini kan posisi overlap. Nah nanti kelihatan dipaksa seperti ini. Jangan lupa posisi overlapnya di atas seperti ini ya. Kalau top kan begini lurus seperti ini masangnya posisi overlap seperti ini, profil di atas, jadi profil noken asnya di atas. Ini kalian paksa pelan-pelan tapi ngerapetinya, nanti takutnya bautnya dratnya gitu. Nah kalau semisal seperti ini kan enak, kalau posisinya kebalik, ini overlap sudah ketemu, overlapnya kan sudah ketemuan deh kan, ini nggak ada gigi timing ya. Sumpama ini kalau gigi timingnya nggak ada, nah ini kan sudah overlap. Cara masangnya, gigi timing dipasang ke plendes ini ya bos, gigi timing dipasang ke plendes ini. Nanti kalian pasang begini, kalian luruskan garisnya antara kanan dan kiri, terus baut patokan di sini. Tadi kan sudah digaris, ini kena spidol, kena hapus bos, ini masih ada solarnya. Garis yang kalian garis tadi untuk acuan ke atas lurusnya ke baut ini, baut gigi timing diluruskan, baut gigi timing sama ini. Nah untuk garis gigi timing untuk acuan kanan dan kiri, setelah kalian tempelkan seperti ini, baru plendes gigi timing ini digetok masuk. Jika masih meleset maju atau mundur, kalian copot lagi, diulangi lagi cara yang sama, terus dipasang lagi sampai benar-benar lurus. Kalau sudah lurus baru digetok sampai mentok, digetok nekop nggak masalah, yang penting malunya benar ya, yang penting kerja pakai aturan gitu aja. Jadi sampai ini nanti ketemu lurus, klep kanan kiri in dan X lurus sama tingginya, ininya garisnya ketemu lurus. Nah fungsinya apa kalau mencari overlap ini lurus? Waktu kalian pemasangan biar lebih gampang, satu, waktu pemasangan di mesin cowakan ini untuk bagian klep aman di cowakan piston ya, jadi nggak sampai nabrak ke piston. Ketiga yang paling penting, kita waktu pemasangan mudah bos, jadi sekali starter motor hidup, jadi nggak sampai trouble top gigi timing ini. Starter langsung hidup, pasti jaminan langsung langsam, setting karbu pasti gampang. Itu yang kedua. Jadi kalau teman-teman ada kendala kadang setting karbu susah, entah ngosos, entah berebut, entah belandang-belandang, pastikan dulu bagian noken asnya beres. Kalau noken asnya nggak beres, meskipun dipasang karbu apa saja pasti susah. Oke, begitu saja ya tutorial cara mencari top overlap atau top noken as ya. Mudah-mudahan mudah dipahami, khususnya untuk teman-teman sesama pemula seperti saya yang belum bisa. Video tadi aja diulang-ulang, nanti dicoba sendiri, praktek sendiri ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Oke.